Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esrika Novita Kristiana dengan NIM 191740513 dari kelas 5 bagian ID. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah aplikasi statistika pendidikan. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana langkah-langkah penyajian data dalam bentuk diagram scatter atau diagram titik. Di sini sudah tersajikan data, yaitu ada nilai PPKN dan nilai akidah akhlak, yang nantinya akan data ini dipindah ke SPSS untuk mengetahui diagram scatter. Langsung saja kita ke SPSS. Kemudian kita ke variabel view, ketikkan name, ada namanya nilai PPKN. Kita ubah dengan nilai X, nilai PPKN, enter, kemudian name-nya diganti Y untuk yang kedua dengan nilai akidah, langsung saja tulis akidah, enter. Nah, untuk desimalnya kita ganti dengan 0 karena data yang disajikan bukan dalam bentuk desimal. Ini sama yang nomor 2 diganti dengan 0. Kemudian measure-nya kita ganti scale. Kemudian kita langsung ke data view. Kita kembali ke Microsoft Excel untuk memindahkan datanya. Kita langsung saja copy semuanya datanya, kemudian dipindah ke SPSS. Kita copy, kita pindah ke SPSS data view untuk variabel nilai X PPKN dan nilai Y akidah. Langsung kita kopikan di sini. Nah, salah dia. Oh iya, udah ulangilah. Ya, untuk akidah juga desimalnya diganti dengan 0 karena datanya bukan pakai desimal. Kemudian kita ke data view. Data yang di Microsoft Excel dipindahkan terlebih dahulu. Nah, data ini di copy. Kemudian dipindah ke SPSS data view, kemudian dipaste. Nah, setelah itu kita ke menu bar yaitu Graphs, Legacy Dialog. Kita pilih yang scatter, pilih yang simple scatter, klik define. Untuk X masukkan ke X axis, yang Y masukkan ke Y axis. Klik OK.
Nah, sudah muncul. Nah, ini datanya atau diagram scatternya sudah muncul. Ini ada X-nya, nilai PPKN. Di sini ada nilai Y, nilai akidah. Nah, di sini sudah terlihat datanya. Inilah cara mengetahui langkah-langkah penyajian diagram scatter atau diagram titik. Yang selanjutnya, saya akan mempraktekkan cara membuat tabel data distribusi frekuensi. Ya, selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini sudah tersedia data, yaitu ada pretest dan posttest. Langsung saja kita langsung ke SPSS untuk mengetahui bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Kita ke variable view, kemudian namanya diganti dengan pretest. Kita klik enter, kemudian nilai posttest. Klik enter juga, desimalnya kita ganti dengan 0. Yang kedua sama, karena data bukan data desimal. Measure-nya kita ganti scale, karena data dalam bentuk interval. Kemudian kita ke data view. Sebelumnya data variabelnya dipindah dulu. Kita copy semuanya. Kemudian kita paste ke kolom. Nah, sudah datanya. Kemudian kita klik analyze, descriptive statistik. Kemudian kita pilih yang frequencies. Nah, ini tersedia kolom pretest dan posttest. Kita masukkan yang posttest sama, kemudian klik statistik. Nah, ini tersedia ya, frekuensi statistik. Kemudian kita centang kuartil untuk mengetahui kuartil. Ya, ini juga persentil. Ini untuk mengetahui data nilai persentil. Kita bisa menuliskannya. Yang pertama ada 10, kemudian add sampai data ke 100 persentil. Maaf, sampai ke 90. Kemudian 20, add 30, selanjutnya sampai selesai. Add. Kemudian 50, 60, 70, 80, 60. Nah, sudah. Kemudian kita centang standar deviasi, variansi, length, nilai minimum, maksimum, dan rata-rata. Kemudian ini juga semuanya dicentang. Yang nantinya kita akan mengetahui data distribusi frekuensi yang terdiri dari kuartil, persentil, variansi, range, median, modus, dan lainnya. Kemudian kita klik continue, klik OK. Kita tunggu hingga tabelnya muncul. Ya, setelah muncul tabel frekuensi statistik, kemudian pretest, mengetahui nilai-nilai. Untuk ini pretest, kita bisa pretest dan posttest, kita mengetahui nilai minnya, dan standard error of mean, median, modus, deviasi, variasi rata-rata, minimum, maksimum, dan lainnya. Setelah itu kita harus menghitung manual terlebih dahulu untuk bisa menentukan banyaknya kelas, panjang kelas. Nah, kita ke Microsoft Word. Nah,
kita terlebih dahulu menentukan nilai pretest. Nilai pretestnya itu 55. Banyaknya kelas dengan rumus atau K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 35. Hasilnya itu adalah 6. Kemudian menentukan banyaknya kelas atau rumusnya rank rata-rata dibagi banyaknya kelas sama dengan 55 dibagi 6. Hasilnya adalah 10. Selanjutnya kita lihat nilai minimal dan maksimal dari tabel yang tadi, nilai frekuensi. Nah, nilai minimal dan maksimal ini untuk menentukan interval. Untuk nilai minimal pretest adalah 30 dan maksimalnya adalah 85. Ini ambil yang terdekat agar menentukan kelas intervalnya mudah. Maka dapat diperoleh kelas interval. Yang pertama 29 sampai 38. Yang kedua 39 sampai 48. Yang ketiga 49 sampai 58. Kemudian yang 59 sampai 68. Yang kelima ada 69 sampai 78. Yang keenam ada 79 sampai 88. Nah, inilah kelas interval, ada 6 dengan panjang kelasnya. Ini 29 sampai 38 dan seterusnya sampai 10 sampai 88. Ya, setelah mengetahui perhitungan manual, kemudian kita kembali ke SPSS yang data awal. Kita klik menu transform, kemudian pilih record into different variable. Kemudian ini muncul dua variabel pretest dan proses, kemudian masukkan pretest. Yang pretest ini kita ganti dengan pretest in. Kemudian labelnya kita ganti dengan interval pretest. Kita klik change, kemudian klik old and new values, kemudian tentukan ranknya mulai dari kelas 29, ranknya sampai dengan ke-8. Value-nya 1. Tuliskan sampai dengan tadi panjang kelas 6 dan add. Kemudian yang kedua ada 39 sampai 48, value-nya 2, add. Kemudian yang ketiga 49 sampai 58.
value 3, add, kemudian yang keempat 59 sampai 68, value-nya 4, klik add, kemudian yang kelima 69 sampai 78, value 5, klik add, yang keenam ada 79 sampai 88, value 6, add, kemudian klik OK, ke continue. Oke. Yang tadi ada statistik, pretest, dan posttest, kemudian ada tambahan data interval pretest. Yang tadi sudah saya hitung manual. Nah, di sini ada jumlah kelas intervalnya ada 6. Kemudian panjang kelasnya ada kelas yang pertama 29 sampai 38 sampai terakhir yaitu yang ke-6 79 sampai 88. Nah, dari data inilah kita sudah mengetahui bagaimana cara penyajian data dalam bentuk diagram scatter dan cara membuat tabel data distribusi frekuensi. Demikian praktek yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.